Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Yeremia pasal 49 ayat 11. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Demikian firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Esau dan Yakub memiliki cara hidup yang berbeda. Ada yang berburu dan ada yang bercocok tanam. Persoalan muncul ketika mereka berhadapan dengan hak kesulungan dan tanggung jawab anak sulung. Dan ini menjadi persoalan yang sangat penting bagi mereka, yang membuat mereka mengambil jalan masing-masing. Dan ternyata mengambil jalan masing-masing tidak menyelesaikan persoalan. Dan persoalan tidak berhenti di situ, malah semakin besar. Esau menjadi satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Edom. Demikian juga Yakub menjadi bangsa Israel, sama-sama bangsa yang besar. Persoalan tadi semakin besar ketika mereka sudah menjadi bangsa yang besar. Bangsa Edom selalu menyerang bangsa Israel meskipun sudah diingatkan supaya mereka tetap akur. Tetapi ketika bangsa Israel terpecah, bangsa Edom semakin menyerang mereka. Dan firman Tuhan di pagi hari ini sebagai teguran keras kepada bangsa Edom, bahwa mereka harus mengubah hidup mereka. Bahwa mereka harus memperbaharui sikap mereka jika mereka tidak menginginkan kemarahan Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Dalam firman Tuhan ini dikatakan demikian. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, anak yang tidak memiliki seorang ayah. Aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu, seorang wanita yang tidak memiliki suami, menaruh kepercayaan kepadaku. Seakan-akan Allah berbicara kepada seorang suami. Yang ingin dikatakan oleh Allah kepada bangsa Israel adalah, biarkanlah anak-anakmu dan istrimu yang kamu tinggalkan itu hidup dengan kepercayaan kepadaku. Jangan kamu mewariskan persoalan yang kau miliki dari nenek moyangmu kepada mereka. Karena itu akan semakin besar. Dan apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Allah benar, bahwa bangsa Edom akan lenyap dalam kesunyian. Di perjanjian baru, sejarah bangsa Edom terhenti. Terakhir adalah Raja Herodes yang menggagasi pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Setelah itu tidak lagi. Tuhan menunjukkan kuasanya. Jika katakan hilang, maka akan hilang. Kita pasti pernah mendengar yang namanya teguran. Jika kita mengindahkan teguran itu, maka itu akan berubah menjadi pujian, dukungan, atau apresiasi. Tetapi jika kita tidak memperdulikan teguran itu, maka itu akan berubah menjadi semakin besar, bahkan bisa menjadi pelanggaran hukum. Ketika Allah menegur kita, mengingatkan kita melalui firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari atau setiap hari Minggu, percayalah bahwa Allah tidak sedang bermain-main. Allah mengharapkan kita bertumbuh jauh lebih baik. Allah mengharapkan kita meninggalkan sifat-sifat lama kita. Oleh karena itulah melalui firman Tuhan ini, mari jangan kita tanamkan sebuah kesalahan kecil dalam diri kita dan dalam keturunan kita. Karena itu akan semakin besar pada waktunya. Tetapi
Mari kita isi hati pikiran kita melalui firman Tuhan, agar kiranya kita semakin lama bisa menekan sifat-sifat jahat dan kita menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Percayalah, memang kita tidak akan bisa sempurna, tetapi ketika kita melakukan perintah Tuhan dan mengindahkan firman-Nya, kita akan tetap hidup di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini untuk firman-Mu. Berkati dan sertai kami selalu Tuhan, agar kiranya melalui firman-Mu kami semakin dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah setiap teguran yang kami dengarkan Tuhan memperbaharui hidup kami, meninggalkan sifat-sifat yang lama dan mengikut Engkau. Berkati kami Tuhan. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.